Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan kita untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Zakiatun Nazia. Saya kelas dari CR1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas farmakokinetik video. Dengan NIM 2023 yang dimana di sini itu ada rumus parameter. Yang pertama ada definisi, di mana parameter farmakokinetik adalah nilai kuantitatif yang menggambarkan bagaimana tubuh memproses suatu obat dari waktu ke waktu. Parameter sendiri itu terbagi menjadi 3, ada parameter farmakokinetik primer, sekunder, dan tersier. Yang pertama ada parameter farmakokinetik primer adalah parameter yang diperoleh langsung dari data hasil pengukuran konsentrasi obat terhadap waktu data eksperimen tanpa perlu perhitungan turunan lebih lanjut. Parameter ini merupakan hasil analisis langsung terhadap kurva konsentrasi waktu. Contoh parameter primer itu yaitu ada Cmax, di mana mengartikan itu concentration maksimum, konsentrasi obat tertinggi yang dicapai dalam plasma. Yang kedua itu ada Tmax, time to reach Cmax, di mana ada waktu yang dibutuhkan untuk mencapai Cmax. AUC, area under the curve, luas area di bawah kurva konsentrasi waktu, menggambarkan total paparan obat dalam tubuh. Maknanya itu di sini itu menunjukkan seberapa cepat dan besar obat mencapai sirkulasi sistemik. Yang kedua itu ada parameter farmakokinetik sekunder, di mana parameter farmakokinetik sekunder adalah parameter yang dihitung atau diturunkan dari parameter primer, biasanya menggunakan model farmakokinetik seperti model 1 atau 2 kompartemen. Parameter ini menggambarkan proses absorpsi, distribusi, metabolisme, dan eliminasi obat dalam tubuh. Contoh parameter sekunder yaitu T1/2, yang dimana itu waktu paruh eliminasi, waktu yang dibutuhkan untuk menurunkan konsentrasi menjadi setengahnya. Yang kedua itu adalah konstanta eliminasi, kecepatan hilangnya obat dari tubuh. Yang ketiga itu ada CL atau clearance, volume plasma yang dibersihkan dari obat per satuan waktu. Yang keempat itu ada VD, volume distribusi, volume teoritas yang diperlukan agar konsentrasi obat sama dengan konsentrasi di plasma. Maknanya itu menunjukkan bagaimana tubuh memproses, mengeliminasi, dan mendistribusikannya. Selanjutnya ada parameter farmakokinetik tersier, di mana merupakan parameter yang dihitung dari kombinasi atau hubungan antar parameter sekunder untuk menggambarkan sifat obat secara menyeluruh. Biasanya digunakan untuk evaluasi klinis, perbandingan bioavailabilitas, atau perencanaan regimen dosis. Yang pertama itu ada bioavailabilitas, F, fraksi obat yang mencapai sirkulasi sistemik dalam tubuh utuh, sistemik dalam bentuk utuh setelah pemberian. Yang kedua itu ada AUC. AUC itu total hingga tak hingga, luas area total di bawah kurva hingga seluruh obat dieliminasi. Yang ketiga itu ada waktu tinggal rata-rata MRT atau mean residence time, waktu rata-rata molekul obat berada dalam tubuh. Yang kelima ada KA, konstanta laju absorpsi, menggambarkan kecepatan absorpsi obat. Maknanya itu menunjukkan eliminasi dan perilaku keseluruhan obat dalam tubuh, penting untuk menentukan dosis optimal. Selanjutnya ada macam-macam farmakokinetik. Yang pertama ada clearance, CL atau clearance. CL ini dengan rumus CL sama dengan dosis bagi AUC. Keterangan CL itu yaitu clearance, dosis itu jumlah obat yang diberikan atau miligram, AUC itu luas area di bawah kurva, miligram jam per L. Tujuannya itu menggambarkan kemampuan tubuh, hati, dan ginjal dan dalam membersihkan obat dari plasma. Yang kedua itu waktu paruh eliminasi T1/2 sama dengan 0,693 dibagi K. Keterangan itu T1/2 itu dimana itu waktu paruh jam 0,693 ada konstanta lin 2. K itu adalah konstanta eliminasi. Tujuannya itu waktu yang dibutuhkan agar konsentrasi obat dalam plasma turun setengahnya.
Selanjutnya ada bioavailabilitas dengan rumus F AUC oral bagi AUC kali 100%. Keterangannya itu F itu bioavailabilitas, AUC oral itu luas area di bawah kurva konsentrasi obat terhadap waktu setelah pemberian per oral, tablet, kapsul, dan lain-lain. AUC intravena itu luas area di bawah kurva setelah pemberian intravena langsung ke darah. 100% itu konversi dari ke persen. Tujuannya itu menunjukkan seberapa banyak obat yang masuk ke sirkulasi sistemik dalam bentuk utuh setelah pemberian oral dibandingkan dengan pemberian intravena yang selalu 100%. Yang keempat itu ada volume distribusi, VD sama dengan volume distribusi liter. Dosisnya keterangan itu ada dosis juga, jumlah obat yang diberikan miligram, CP itu konsentrasi obat dalam plasma miligram per liter. Tujuan itu menunjukkan seberapa luas obat menyebar dari plasma ke jaringan tubuh. Semakin besar VD, semakin banyak tersimpan di jaringan. Yang kelima ada area under the curve, yaitu AUC. AUC itu dengan rumus AUC sama dengan C1 kurang C2 bagi 2 kali T2 kurang T1. Keterangannya itu AUC luas area di bawah kurva mg jam per liter. C1 dan C2 itu konsentrasi obat pada waktu T1 dan T2. T2 dikurang T1 selisih waktu antar pengukuran. Tujuannya menggambarkan total paparan tubuh terhadap obat. Selanjutnya ada studi kasus menghitung clearance volume distribusi VD dan waktu paruh T1/2. Seorang pasien diberikan obat X secara intravena dengan dosis 500 mg. Dari hasil pemeriksaan kadar obat dalam plasma diperoleh AUC-nya itu 125 mg jam per liter. Konstanta eliminasi itu K-nya itu 0,115 jam min 1. Konsentrasi obat dalam plasma atau CP sama dengan 10 mg per liter. Hitunglah clearance, volume distribusi, dan waktu paruhnya. Yang pertama itu penyelesaiannya itu untuk clearance dengan masukkan rumusnya CL sama dengan dosis bagi AUC. Substitusinya itu CL sama dengan 500 bagi 125 menghasilkan 4 liter per jam. Selanjutnya ada volume distribusi atau VD. Dengan rumusnya itu kita masukkan VD sama dengan dosis bagi CP. Substitusinya itu VD sama dengan 4 bagi 0,115 menghasilkan 34,78 liter. Selanjutnya ada waktu paruh eliminasi T1/2. Dengan masukkan rumusnya terlebih dahulu, T1/2 sama dengan 0,693 bagi K. Kita substitusikan menjadi T1 bagi 2, 1/2 sama dengan 0,693 bagi 0,115 menghasilkan 6,0 jam. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Sebelumnya ada interpretasi, yaitu clearance-nya itu 4 liter per jam menunjukkan kemampuan tubuh membersihkan obat cukup baik. Volume distribusi yang besar 34,78 L menandakan obat banyak tersebar ke jaringan. Waktu paruhnya itu 6 jam, artinya kadar obat menurun setengahnya setiap 6 jam. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.